cast, yet God lifted both. Their small obedience became part of the story that brought Jesus into the world. 1 Samuel 16 verse 7 says, "For God does not look at the outward appearance, but at the heart." Christmas reminds us that God steps into broken places, into ordinary lives, and creates legacies that outlast generations. Choose God, who turns simple obedience into eternal impact. Let your legacy echo Jesus. What name could contain such a glory? In the cool breezes of Eden, wrought from the infant earth, one arose, the voice of his creator speaking his identity to life. Adam, man. And as heaven waited short with bread, the creator spoke yet another, Eve, mother of all the living. So it was with Abraham, named in the promise as the father of nations, Peter, the rock upon which the church would stand. The name called to life the destiny within. The name set the stage for all that was to come. And unto us a child was born. And what name could contain his glory? For he was mighty God, as the universe gasped into being, flinging rays of light from his presence to pierce the void, to shatter the shadows to a tapestry of color. And he is mighty God, shattering our darkness, revealing our light, our truth in him. He was everlasting Father when orphaned Israel needed a father's touch. When we, with grief-stricken cheeks, need the embrace of one who never leaves. When we have lost our way to dark horizons, it is our everlasting Father who lights the way home. He is Prince of Peace. When, like Elijah, we need the still small voice in the turmoil's midst. When, like David, we need the melodies of his presence to soothe our troubled minds. He is sanctuary within our trials, shepherd guiding us to still waters. And yes, he is wonderful counselor. God who gives counsel in the chaos, crafting disorder into calm and failure into beauty. He is a voice for the voiceless. He is dignity for the stateless soul. It is he who raised up a lowly shepherd to become a king. He who took the fishermen of Galilee and made them leaders of history. It is the counselor who redeems our lost years, breaking chains that have kept dreams imprisoned and joy confined. The name reaches across eternity, exclaimed by the splendors of galaxies, sung by the passions of angels, roared in heaven's fervor, exalted in creation's unfettered rejoicing. What name could contain him? What title? What soul renown? For this is our wonderful counselor. This is our mighty God. This is our everlasting Father, our Prince of Peace. What name could contain Emmanuel, God with us, Yahweh, the great I am? What name could contain the Word of life, the light of the world, the King of kings, the Lord of all? We bow to the name that holds every other in its matchless worth. What name could contain such a glory? What name but Jesus? We cry Jesus. We cry holy is the name. Jesus. Tes.
Shalom. Shalom ibu-ibu. Puji Tuhan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi ya. Pagi menjelang siang hari ini, di mana kita bisa bersama-sama merayakan Natal untuk wanita Bammaknas yang ada di kota Semarang. Bersyukur cuaca baik, Tuhan memberkati saudara yang sudah hadir. Terima kasih, halo, salam. Ya, kita akan mulai nanti acara kita pada pagi hari ini. Nanti semua akan dipimpin oleh gereja setempat. Nanti WL-nya juga akan dipimpin tim di gereja tempat ini. Demikian juga Ibu Tere yang akan sampaikan firman. Kita akan dengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pastor Teresia. Kita percaya ini akan menjadi berkat bagi kita. Teman-teman kita yang belum hadir, kita tunggu tapi kita akan tetap mulai acara karena waktunya harus tepat ya. Jam 10 sehingga nanti kita ada waktu sharing dan lain sebagainya. Puji Tuhan, terima kasih buat Bu Teresia yang sudah sampaikan semuanya. Kita juga boleh berkunjung di tempat ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita akan tetap ambil waktu untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya persilakan untuk tim yang memimpin acara pada saat pagi hari ini. Shalom ibu-ibu yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sambut kelahirannya dengan sukacita. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan baginya. Bethlehem telah lahir juru selamat manusia, Yesus putra Maria, dialah Raja Damai.
semua yang percaya padanya. Amin. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Muliakan Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Amin. Amin. Lebih lagi kita mau puji Dia, Raja di atas segala raja yang telah lahir buat setiap kita di tempat ini. Sama-sama kita mau katakan, kami datang membawa pujian kami Tuhan. Sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Angkat tangan sama-sama kita mau katakan, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, amin. Gloria bagi Raja kita. Lebih lagi kita puji Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, katakan, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Sama-sama kita puji Dia. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you
lebih lagi bersuka cita untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Dia Tuhan Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai setiap kita. Haleluya. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Sama-sama mari kita pujikan. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Amin. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Amin. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta, Tuhan beserta, Tuhan beserta kita Immanuel. Amin. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dipersilahkan duduk kembali, Ibu yang dikasih Tuhan. Natal mengingatkan kepada setiap kita tentang sebuah palungan di mana Tuhan lahir di sana. Mengingatkan kembali kepada setiap kita boleh mempersiapkan hati kita seperti palungan itu. Membuka hati kita, mengizinkan Tuhan lahir di sana, mengubah hidup kita. Kelahiran Tuhan membawa kita kepada sebuah perubahan yang luar biasa, membawa sebuah kemenangan, memberikan kita damai sejahtera, sukacita yang baru. Kelahirannya membawa perubahan yang besar dalam hidup kita. Buka hati kita pagi hari ini, biarlah dia lahir. Dia berdaulat atas hidup kita.
Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami izinkan Kau hadir beracara pagi hari ini untuk setiap kami. Kasih-Mu yang mengubahkan, kasih-Mu yang memperbaharui setiap kami Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas
dalam hati kami. Hanya bersamamu, Yesusku. Kami rasakan Tuhan. Selalu Amin. Oh, indahnya Natal sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan kami. lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Sungguh indah, indahnya Natal sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Tanpa kasih-Mu Tuhan, Natal ini tidak berarti. Engkau lahir dalam hati kami. Kami undang Engkau pagi ini Tuhan. Rasakan selalu. Sungguh indah di dalam-Mu Tuhan. Indahnya Natal sebab Natal tak akan berarti tanpa. Kami tak berarti tanpa kasih-Mu lahir dalam hati kami. Amin. Hanya bersamamu, Yesusku, rasakan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan hadir-Mu di tempat ini Tuhan. Kami Kami hormati kekudusan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lahir dalam hati setiap kami. Kami tahu Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di ruangan ini memenuhi setiap kami Tuhan. Natal ini menjadi Natal yang berarti buat kami karena Engkau hadir Tuhan. Engkau memperbarui setiap hati, Engkau mengisi setiap kekosongan kami Tuhan. Kami undang Engkau lebih lagi Bapa, berbicaralah lebih Tuhan. Kami siap menjadi pendengar, jadikan kami hamba, jadikan kami pendengar firman-Mu Tuhan. Buka hati, buka telinga kami Tuhan. Biar rema itu boleh tertanam dalam hati kami. Kami pulang tidak seperti kami datang. Kami tidak sia-sia Tuhan meninggalkan tempat ini. Kami mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan. Engkau beracara, Engkau berbicara kepada setiap kami pagi ini Tuhan. Kami mau menangkap rema itu. Kami mau menangkap itu Tuhan. Ajar kami dengar-dengaran akan Engkau. Kami tahu Engkau punya rencana bagi hari ini buat setiap kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau akan berbicara lebih buat setiap kami tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bibi yang terkasih.
Selamat pagi, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal, ibu-ibu. Selamat pagi, ibu-ibu pendeta. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir di gereja ini, gitu ya, saudara, ibu-ibu. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan singkat Natal tentang persembahan bagi Sang Raja. Yesus Kristus sebagai Raja, dan sebagai Raja Dia berhak menerima persembahan dari kita, umatnya. Kita akan sama-sama membaca di dalam Matius pasal yang kedua ayat 9. Setelah mendengar kata-kata Raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita sering mendengar tentang kisah ini, ya, bagaimana orang Majus datang dan mereka mempersembahkan persembahan untuk Yesus sebagai Raja. Saudara dan Bapak, Ibu-ibu, dan kita tahu mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Persembahan yang pantas diterima oleh seorang raja. Kalau zaman sekarang emas antam, emas murni antam itu mahal harganya. Per gram, sekarang berapa per gram? Ya, per gram antara 2,8 gitu ya. Ya, yang antam 2,8, yang UBS 2,6 gitu. Naik terus antam, emas murni. Kalau Yesus Tuhan kita hanya mau persembahan berupa antam, wah kita ya enggak sanggup gitu kan, memberinya sekali ngasih 2,6, 2,9 gitu. Tapi ibu-ibu kita tahu ya bahwa emas itu adalah iman yang teruji dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Ya, emas itu adalah iman kita yang teruji. Saya yakin ibu-ibu pendeta yang hadir di saat ini, ya, selama tahun 2025 kita ngalami tekanan, pergumulan, air mata, masalah dalam jemaat, ya, masalah dalam gereja, begitu banyak, dan itu merupakan ujian untuk iman kita. Apakah ketika Tuhan itu menguji iman kita di dalam pelayanan, kita itu, iman kita benar-benar teruji seperti ini, teruji dalam api. Saudara, ibu-ibu, kalau di dalam pelayanan kita menghadapi masalah, dan itu memurnikan iman kita, itu harganya lebih dari emas antam yang 2,8, 2,9 juta itu ya. Lebih. Jadi setiap kali kita itu mengalami masalah dalam jemaat, kita mengalami ujian demi ujian. Mari ibu-ibu, jangan kita putus asa, ibu-ibu gembala, ibu-ibu pendeta gitu ya. Biasa, kalau ibu-ibu gembala itu ya, kalau bapak gembala ini sabar. Lah ibu gembala ini cerewet, galak, cemburuan. Lah biasa seperti itu ya. Kalau ibu gembala itu, lah bapak gembala ini penuh pengertian, sabar. Lihat ibu gembala nih, tiap minggu bajunya ganti terus. Saya sudah kebal terhadap hal itu. Meh dirasanya apa terserah gitu ya. Saudara, itu ayo ketika kita ngalami masalah, tekanan, tantangan, itu memurnikan iman kita bagaikan emas. Saudara, next. Ini ibu-ibu, ketika seorang pengrajin emas itu memurnikan emasnya, dimurnikan dalam api sampai keluar bayangan pengrajin emas itu di dalam api itu.
sampai dia bisa bercermin di emas itu. Kalau masih ada campurannya ya dia nggak bisa bercermin. Tapi kalau emasnya itu udah murni, itu udah mulai keluar bayangan pengrajin emas itu. Tuhan memurnikan iman kita supaya gambar Yesus menjadi nyata dalam hidup kita. Supaya gambar Yesus itu, gambar Allah, rupa Allah ada dalam hidup kita. Ibu-ibu, suami saya itu yang merintis gereja ini. Tahun 96 itu masih di ruko sebelah. Tahun 98 mulai membangun gereja ini. Ya, tahun 98. Dan saya menikah baru tahun 2003. Jadi saya begitu menikah itu sudah bangunan itu udah settle, kayak saya itu seperti kayak ya tinggal masuk lah gitu, tinggal masuk gitu aja. Tapi ya ibu-ibu waktu COVID kemarin 2021 Januari itu suami saya dipanggil Tuhan. Nah, waktu itu ya di sini itu waktu itu suami saya dipanggilkan 10 Januari. Jadi setelah Natal semua terpapar COVID. Semua. Terutama aktivis, terutama petugas Natal. Saudara, terutama petugas Natal. Begitu waktu itu mereka merasa karena kecapean. Habis Natalan, tahun baru kecapean. Tapi begitu suami saya periksa, dinyatakan positif, terus disebarkan ke WA group, Bapak Gembala positif, gitu ya. Langsung kemudian mereka semua swab semua, positif semua yang terlibat Natal itu positif semua. Saudara, dan sampai suami saya itu dilarikan di IGD-nya, bukan IGD lagi, ICU COVID di Ketileng, udah mengalami transfusi plasma darah. Saya sedia 3, dia baru menjalani 2 transfusi, langsung drop. 8 hari di ICU terus dipanggil Tuhan. Saudara, kan aku ya enggak siap waktu itu, ya kan? Kan saya juga enggak siap. Dan yang paling menekan itu adalah gereja ini itu dianggap klaster oleh perumahan Pelamongan ini. Itu gereja itu mereka taunya sih ini Gisi. Gereja Gisi yang di depan itu jadi klaster penyebaran COVID gitu. Pendetanya itu positif sampai mati, udah tahu positif saya khotbah gitu. Saudara, saya setiap pagi saya tuh berdoa itu menyerap kekuatan Tuhan. Tuhan, aku mau menyerap kekuatan-Mu, Tuhan, aku mau menyerap kekuatan-Mu, kuatkan aku Tuhan. Karena begitu saya keluar dari kamar doa, saudara, saya dengar, saya baca WA, saya dengar orang ini ngomong itu. Dan itu melemahkan iman saya. Saudara, bahkan ada jemaat itu yang jualan, yang buka usaha laundry gitu ya, ditanyai, kamu kemarin minggu ikut Natalan? Iya, kamu kan jemaatnya sana, kamu ikut Natalan? Ya wes aku nggak jadi gitu. Jadi sampai sebegitunya mereka itu takut, belum lagi jemaat yang terpapar COVID, juga para volunteer, para aktivis, ya petugas Natal, mereka pun mengalami trauma gitu ya, karena Bapak Gembalanya udah meninggal dan mereka hampir itu ya, yang saya tahu dari petugas Natal itu 40 yang positif, yang saya tahu, yang terkonfirmasi, ya belum yang enggak terkonfirmasi gitu. Saudara, itu dari petugasnya, belum jemaat. Kan waktu itu kan kalau ngaku, itu tahun 2021 ya awal, kalau ngaku positif itu rasanya malu gitu loh. Malu gitu, lain pada waktu zamannya Delta, Omikron ini masih beda lagi. Saudara, dan waktu itu saya berdoa sama Tuhan, kuatkan aku Tuhan, jemaat itu trauma. Ibu-ibu masih ingat kan, ibu-ibu
gembala, pendeta, kita kena COVID itu cuma 2 minggu tok positif. 2 minggu, setelah 2 minggu di swab negatif. Tapi traumanya itu berbulan-bulan. Menyembuhkan traumanya jemaat itu berbulan-bulan. Mereka takut ibadah onsite itu berbulan-bulan. Saudara, ini waktu itu diadakan PPKM itu pembatasan di sini hanya yang boleh ikut ibadah itu 50 tok jemaat. Jadi yang lainnya online semua di rumah. 50 jemaat, 25 petugas. Jadi total cuma 75. Yang lainnya online semua karena mereka trauma, takut. Saya mengajak mereka itu untuk ibadah onsite itu, ya ampun. Ibadah di gereja itu susahnya gitu, penuh perjuangan. Sampai saya itu ngomong, loh di antara kalian semua yang terpapar COVID, korbannya ini cuman suamiku tok loh, cuman bapak gembala tok. Harusnya yang trauma itu aku, bukan kalian. Harusnya yang trauma itu aku, saudara. Tapi ya itu tadi, mereka trauma, menyembuhkan trauma jemaat itu yang lebih parah gitu ya, lebih susah gitu, saudara. Dan itu memurnikan saya. 2021 saya dan jemaat di sini itu sama-sama membangun kembali kepercayaan, sama-sama membangun kembali, menata kembali ibadah onsite di gereja ini. Saudara, karena ya itu tadi, trauma dan juga gereja ini dianggap sebagai sumber penyebaran COVID. Ibu-ibu, tapi dari situlah kita sama-sama berjuang. Dari situlah kita sama-sama berjuang, kita sama-sama menata, kita sama-sama menguatkan. Saya tahu di dalam pelayanan pasti masalahnya itu banyak gitu ya. Dan itu kadang membuat kita itu patah semangat, membuat kita itu jenuh, membuat kita itu mundur. Tapi ayo kita sama-sama, kita mau untuk itu kesempatan buat kita mempersembahkan emas bagi Tuhan. Ini yang pertama, emas. Yang kedua, persembahan yang kedua, kemenyan. Wahyu 5 ayat 8 mengatakan bahwa kemenyan itu adalah doa orang-orang kudus. Doa kita itu adalah kemenyan yang berbau harum. Ibu-ibu, dan kita tahu ya, kemenyan itu kan dihasilkan dari pohon yang disayat keluar getahnya, dan getahnya itu wangi. Itu kemenyan. Bukan dari daunnya, bukan dari akarnya, tapi dari batang pohon disayat, digores, keluar getah dan getahnya itu wangi. Ibu-ibu, itu adalah doa yang lahir dari hati yang disayat-sayat itu. Hati yang luka yang disayat-sayat itu. Berapa kali ibu-ibu kita berdoa syafaat untuk jemaat kita sambil kita itu menahan nangis luka. Tuhan, orang ini nyebelin loh Tuhan. Dulu waktu dia kere, aku yang mendoakan dia. Sekarang ketika dia naik income-nya, dia merasa nggak level lagi ibadah di sini. Dia pindah ke gereja sana. Saudara, berapa kali kita sebagai ibu-ibu pendeta kita ngalami itu ya, hati ini rasanya disayat gitu. Tuhan, aku yang mendidik dia. Dia dulu di gereja ini, masuk gereja ini gak bisa apa-apa. Aku yang mengajari dia pelayanan. Aku yang mendidik dia. Gak taunya sekarang dia udah pinter pindah ke gereja situ. Pindah, saudara. Kita semua ngalami kan. Hal ini kita semua ngalami, ini adalah masalah masalah yang klise di semua gereja. Bahkan mungkin di gereja besar pun ya sama, pindah sana, pindah sini. Saudara, dulu saya nangis. Dulu kalau saya seperti ini diperhadapkan ada volunteer, ada aktivis pamitan sama saya. Pastor, nanti setelah Natal
saya izin ya, saya enggak ke gereja ini lagi. Padahal wes tak anggap anak loh itu. Gitu ya. Lu kok bisa gitu? Iya pastor gini 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 gini. Dulu saudara hati ini sakit. Sekarang sudah enggak lagi sakit. Wes, udah mau pindah-pindah, oh wes gitu ya, jemaat itu milik Tuhan, domba itu milik Tuhan, udah wes, domba itu milik Tuhan, udah ngapain dipikirin. Selama dia ibadah di sini saya udah berdoa syafaat, saya sudah memberi makanan, kalau enggak puas, enggak apa-apa wes, ngapain dipikirin, ngapain jadi sakit hati, ngapain jadi kepahitan terus, enggak usah lah gitu. Saudara, ibu-ibu, kita ngalami ini kan disayat, apalagi kalau pamitannya, lah pamitannya begini, Bu Pendeta, ini terakhir kalinya ya saya ibadah di sini. Lu kenapa? Nah, kan kita selalu tanya, lu kenapa? Salah apa? Gitu. Iya Bu Pendeta, karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Nyacati gitu ya. Kalau mau keluar ya silahkan keluar, tapi kalau udah mau keluar pamit terus karena ini, karena itu, karena ini, karena ini salah, itu keliru, ini keliru. Hati ini kan tambah luka lagi. Ya udahlah, kamu kalau nggak cocok di sini ya udahlah, wes pamit oh, wes keluar oh gitu ya. Nah, saya ternyata, ibu-ibu, ternyata ketika saya sharing dengan beberapa rekan hamba Tuhan, ternyata aku kisah paling enak. Karena yang lebih susah dari saya itu banyak. Apa? Udah pindah masih ini, yang ini dipengaruhi, yang itu dipengaruhi, yang ini dipengaruhi. Lah ini tambah lebih parah lagi. Yang ini dipengaruhi, yang itu dipengaruhi, yang ini dipengaruhi. Apalagi kalau yang dipengaruhi itu domba-domba gendut. Waduh, wes. Domba-domba gendut ya. Ibu-ibu, tapi ini doa yang lahir dari hati yang terluka. Sayatan demi sayatan itu menghasilkan getah yang mahal. Sakit rasanya, luka rasanya. Apalagi kalau kita diomongin di belakang gitu ya, diomongin di belakang. Kalau ibu-ibu berkhotbah di sini, berkhotbah, waktu khotbah mereka amin amin, amin amin, ketawa ikut ketawa, amin amin, ketawa ikut ketawa, tapi sampai di luar mulai gini. Ibu-ibu ya itu semua kita alami, saya yakin ibu-ibu juga ngalami ya, gereja apa, ibu-ibu ketika berkhotbah atau suami berkhotbah mereka ya amin, disindir apa ya, senyum-senyum tok. Tapi waktu di luar, ibu pendeta iki ya, lak khotbah mesti mengkritik, nyindir, nyinyir dan lain sebagainya. Ibu-ibu, saya itu seringkali menyinggung tentang masalah keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik. Ayo mengelola keuangan yang baik. Kalau utang bayar, saya selalu itu gitu ya. Lah utang bayar gitu. Jangan udah utang gak bayar ditagih marah lah. Ternyata ya kalau pada waktu aku ngomong seperti itu ya ikut-ikut senyum. Tapi begitu keluar, waduh saya mesti mesti utang. Loh aku enggak melarang orang utang. Utang buat bisnis, oke lah gitu ya. Untuk perputaran bisnis, ya enggak apa-apa lah. Mau kartu kredit, ya kira-kira lah. Kalau kartu kredit itu, kalau memang enggak bisa bayar, ya udah enggak usah gesek-gesek terus. Aku tuh ngajarin saya ngapi tentang pengelolaan keuangan. Protes lagi gitu ya, enggak apa-apa. Sayatan demi sayatan itu berbau harum. Ibu-ibu, selama tahun 2025 ini, kita ngalami goresan demi goresan dalam pelayanan. Jangan menyerah. Tapi itu adalah kesempatan kita mempersembahkan kemenyan buat Tuhan. Dan yang terakhir itu mur. Mur itu rasanya pahit, tapi harum baunya. Mungkin di tahun 2025 ini kita ngalami hal-hal yang pahit. Hal-hal yang gak enak, yang pahit. Di dalam pelayanan,
di dalam keluarga, kita ngalami hal-hal yang pahit itu. Tapi peristiwa-peristiwa yang pahit itu membawa keharuman bagi nama Kristus. 2 Korintus 2 ayat 14 mengatakan, tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Pengalaman pahit kita, kalau kita itu responnya positif, itu baunya harum. Tapi kalau kita responnya negatif, saudara, ibu-ibu, apa bedanya kita dengan orang di luar sana? Ketika masa COVID itu dan ketika suami saya dipanggil Tuhan, ibu-ibu, Koko itu ngomong pada zaman itu ya, kita masih ingat kan, waktu itu kan kalau COVID itu kan di tracing, ditelusuri jejaknya. Ya, kamu berteman sama siapa, ketemu sama siapa, oh aku ketemu sama ini si A, oh ternyata si A ini positif, lah dia kenapa kok bisa positif, oh karena dia ketularan, dia pergi ke rumah temennya yang juga positif, lah kan di tracing seperti itu. Terus kakak saya, Koko, itu ngomong ke saya, harusnya kamu itu tahu loh, kenapa suamimu itu terpapar COVID, sampai dia meninggal. Harusnya kamu bisa tahu siapa jemaatmu yang menularkan itu ke suamimu. Gitu. Karena apa ibu-ibu? Itu kan 2021, 2020 itu kan kita sudah mulai ini ya pembatasan PPKM kan. Selama PPKM itu suamiku itu enggak berani keluar rumah. Enggak berani keluar rumah, dia keluar rumah itu hanya ke gereja tok. Masih lebih nekat saya. Gitu ya. Saya itu masih pergi kemana, masih goes, rame-rame sama jemaat, sama volunteer, goes gitu. Masih lebih nekat saya daripada suami. Suami itu enggak kemana-mana, cuman di gereja tok. Itu, enggak ke mall, enggak kemana-mana. Terus Koko ngomong gitu, kamu harus tracing. Siapa yang bergejala lebih duluan di antara petugas Natal itu? Siapa yang bergejala duluan? Saudara, dan terus terang waktu itu, kami yang ada di waktu itu saudara, kita itu saling menyalahkan. Kayak itu, kayak ketularan sama itu, kayak gini. Saudara, dan saya ngomong, gak perlu di tracing, gak perlu saling menyalahkan. Mau kita tahu sumbernya siapa, orangnya siapa, ya sudah telat. Itu tidak bisa membangkitkan yang sudah mati. Udah, ke depannya aja kita jalani sama-sama, kita hadapi sama-sama. Gak usah saling menyalahkan, gak usah saling melihat ke belakang. Aku ditulari ini, waktu aku ke Natal, aku disalami sama ini, asyirnya ini. Ternyata dia kena COVID gitu. Udah gak usah di tracing seperti itu. Sama-sama kita hadapi, sama-sama kita bangkit. Saudara, di gereja, di antara para volunteer, di antara para aktivis itu mereka saling menuduh, saling tuding-tudingan. Ini siapa? Ini sumbernya siapa? Saya ngomong gak perlu. Udahlah, kita sama-sama sakit, kita sama-sama positif. Ayo ke depannya kita jalani sama-sama. Kadang-kadang kita ngalami mur itu ya. Peristiwa yang menyakitkan. Tapi yang jadi masalah yang harus kita lakukan adalah bagaimana respon kita. Kalau respon kita itu hanya saling menyalahkan, ini gara-gara kamu, ini gara-gara dia, ini gara-gara itu. Kita nggak bisa menjadi mur yang pahit tapi harum. Kita akan mengalami kepahitan dan luka. Tapi kalau kita itu, respon kita positif, kita seperti yang dialami oleh Paulus ini. Keharuman, bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka. Ibu-ibu, ketika kita pakai parfum, kita jalan, baunya itu harum. Ketika kita pakai parfum di kamar, kita sudah meninggalkan kamar itu, tapi kamar itu masih membekas bau parfum kita.
biarlah di dalam kerohanian iman, orang itu mencium bau harum wangi karena respon kita yang positif, respon kita yang positif terhadap masalah demi masalah yang kita hadapi. Apakah kita mau menerima hal-hal pahit dalam hidup, namun tetap memberi respon positif? Itulah mur, rasanya pahit, namun baunya harum. Kita sampai pada kesimpulan. Selama kita hidup adalah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan persembahan bagi Yesus Kristus Sang Raja. Yang menjadi pertanyaan, persembahan apakah yang akan kita berikan kepada Yesus Kristus Sang Raja? Emas, iman yang teruji, kemenyan, kehidupan doa kita, ya walaupun disayat, walaupun luka, walaupun sakit, tetap berdoa. Atau mur, urapan Allah, mur, respon yang positif ketika kita mengalami hal-hal yang pahit. Amin firman Tuhan. Selanjutnya Pastor Teresia. Diikuti oleh Pastor Valentine. Kudus. Hai lihatlah di Efrata tak besar. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri. Sambil kita angkat pujian ini, kita boleh mengingat terang Kristus itu telah datang ke dunia. Dan terang itu menerangi kegelapan. Pada saat ini kita merayakan Natal di Wanita Bamaknas. Saya mengajak dengan kasih Kristus, kita akan lihat terang yang kita nyalakan pada saat ini. Biar menerangi hidup kita, sehingga kita bisa menerangi sekeliling kita. Kita bisa menerangi kegelapan dunia ini. Pada saat Natal, tanpa Kristus tidak ada artinya. Kalau kita boleh menyalakan lilin, kita tidak berbicara tentang lilin. Tapi kita melihat terang
yang menerangi kegelapan itu. Pada saat ini ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ayo angkat hatimu, katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau menjadi terang dimanapun aku berada. Karena Engkau yang sudah menerangi kami, Engkau yang sudah memberi terang itu bagi kami. Engkau yang memimpin kami supaya kami boleh menerangi kegelapan dunia ini. Mungkin di dalam rumah tangga keluarga kami ada yang belum percaya kepadamu Yesus. Biarlah kami boleh menjadi terang bagi mereka. Membawa mereka untuk menerima terang itu. Demikian juga di lingkungan sekitar kita di mana kita tinggal. Kita akan menjadi terang bagi lingkungan sekitar kita. Kita tidak ikut di dalam kegelapan, tetapi kita tetap menjadi terang. Mungkin di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo lihat, terang itu sudah menerangi hidupmu. Jadilah terang dimanapun engkau berada. Supaya terang itu nyata. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu. Kami boleh merayakan kelahiran-Mu ke dalam dunia ini. Kami tidak berpesta pora, tetapi kami mengingat akan kelahiran-Mu ke dunia ini. Ada banyak yang sudah Kau korbankan dalam hidup kami. Khususnya Tuhan pada saat ini, jadikan kami menjadi terang di dalam kegelapan. Firman-Mu yang sudah kami dengar pun akan dapat kami persembahkan kepadamu yang terbaik. Emas, kemenyan dan mur. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu yang tidak pernah berubah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Kami mau persembahkan yang terbaik dalam hidup kami. Karena hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Itulah yang kami hidupi. Biar Kristus itu terus menyala dalam hidup kami. Kristus yang lahir bukan bayi lagi, tetapi Kristus yang lahir itu sudah menjadi dewasa. Dan hidup kami yang kami hidupi di dalam Kristus, kami mau nyatakan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Demikian juga buat kami semua yang melayani Tuhan. Biar kami boleh mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami diingatkan kembali untuk kami menjadi terang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Yang siap untuk menjadi terang kita berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan. Kita boleh menyalakan lilin pada saat ini. Sekalipun lilinnya 3, tapi bisa menerangi. Mungkin kalau ini dimatikan, terang ya Pak ya. Ya, tetapi kita percaya di tengah-tengah kegelapan kita akan menjadi terang. Lilin yang kecil itu kita bawa terus dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Sekalipun ada masalah dan persoalan, mungkin persoalan itu belum selesai, tapi jadilah terang di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji Tuhan, saya akan mengumumkan pengumuman untuk kita. Untuk bulan Desember ini kita terakhir bertemu dalam pertemuan kunjungan gereja-gereja. Lalu nanti di bulan Januari tahun 2026 kita akan ada
jadwal kunjungan ke gereja-gereja. Tapi untuk saat ini kita belum lagi men-sharekan di gereja mana. Lalu yang kedua pengumuman untuk Natal kita seharusnya tanggal 16 diganti jadi tanggal 23 Natal sekota. Dimohon kepada semua gereja-gereja boleh ambil bagian untuk kita bisa hadir bersama-sama di Natal sekota Semarang. Kalau ibu-ibu jemaat ataupun gembala sidang yang hadir pada saat ini, kita tinggal di kota, ini bukan kebetulan. Tetapi ini semuanya Tuhan mau. Amin. Tuhan mau supaya kita jadi berkat di kota kita, kota Semarang. Lalu selanjutnya ada rencana Natal bersama bertempat di Kota Lama, ya. Nanti saya akan umumkan selanjutnya. Kita akan siapkan untuk pujian, mempersembahkan pujian bagi Tuhan di acara Natal itu. Saya akan undang Ibu Tentrem Rahayu untuk pimpin kita dalam doa syafaat. Yang pertama berdoa buat bangsa negara, berdoa buat kota kita, kota Semarang, dan juga untuk gereja-gereja di mana kita melayani Tuhan. Nanti saya persilakan Bu Tentrem. Sini aja. Mari untuk semua wanita dan semuanya kita akan datang kepada Tuhan kembali memohon belas kasihan Tuhan untuk berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus kekal selamanya. Kami boleh mengucap syukur kepadamu karena kasih anugerahmu, kemurahanmu, kebaikanmu. Kami ada sebagaimana ada. Sehingga sampai saat ini kami boleh memuliakan namamu. Kami melihat kebaikanmu, kami menikmati kasih anugerahmu. Terpujilah namamu Bapa. Dan saat ini setelah kami boleh mendapatkan makanan rohani kami, menjadi kekuatan hidup kami. Saat ini kami juga terus membawa pergumulan kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau menempatkan kami di kota kami Semarang yang tercinta. Menempatkan kami di bangsa kami Indonesia yang besar ini Tuhan. Sehingga kami tak jemu-jemu terus menyerahkan kota kami, bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sehati sepakat mohon pertolongan daripadamu. Kota ini adalah kota kesayangan-Mu. Kota inilah kota kebanggaan kami. Itu sebabnya kami serahkan kota kami Semarang ini. Tuhan lingkupi, Tuhan lindungi, Tuhan proteksi. Jauhkan mara bahaya, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari bencana yang membahayakan kami. Sehingga kami terus hidup damai sejahtera karena Yesus Kristus tinggal di kota kami Semarang ini. Itu sebabnya Engkau akan memberkati kota Semarang. Engkau terus akan menolong semua apa yang sudah dikerjakan di dalam pembangunan, mengatasi rob banjir kota Semarang. Engkau akan memberkati, Engkau akan pakai pemerintahan kami, Engkau akan pakai para tenaga yang mengatasi rob banjir kota Semarang akan berjalan dengan baik, aman dalam lindungan Tuhan ya Bapak. Tolonglah ya Tuhan, Engkau terus akan memberkati kota Semarang semakin hebat, kota Semarang semakin maju, kota Semarang semakin damai, kota Semarang semakin sejahtera ya Bapak. Sehingga semua penduduk terus akan menikmati berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Terlebih untuk gereja-gereja kota Semarang di dalam menyambut kehadiran kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tuhan akan memberkati semua gereja-gereja yang masih beribadah dan merayakan untuk Natal tahun 2025, bahkan akan menyambut tahun baru 2026. Engkau proteksi gereja-gereja kota Semarang di dalam kami beribadah kepadamu. Jauhkan dari orang-orang yang akan melakukan kejahatan. Tuhan akan menolong damai sejahtera,
terus ada di kota Semarang. Damai sejahtera terus ada di gereja-gereja kota Semarang. Tuhan pakai seluruh para gembalamu, Tuhan pakai seluruh para pendeta, Tuhan pakai seluruh para pelayanmu yang sudah Tuhan pakai, yang sudah Tuhan panggil, diurapi dengan penuh urapan dari Roh-Mu yang kudus, sehingga dipakai Tuhan dengan luar biasa ya Tuhan. Dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang akan tersesat, supaya mereka mendapatkan keselamatan seperti kami. Terima kasih Tuhan, terus akan memberkati untuk hamba-Mu Ibu Tere bersama para pengurus gereja tempat ini, seluruh jemaat Tuhan. Terus Engkau akan memberkati, Engkau akan pakai seberapa yang Tuhan percayakan. Bersama Tuhan Yesus memberkati gereja-Mu ini ya Tuhan. Dipakai Tuhan terus memenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami tak jemu-jemu menyerahkan juga untuk setiap tahun kami Kota Semarang merayakan bersama-sama seluruh gereja Kota Semarang. Tanggal 23 akan dilaksanakan. Tuhan mendahului, Tuhan hadir, Tuhan pakai seluruh untuk para panitia. Tuhan terus akan memakai mereka, mempersiapkan dengan baik sehingga semua berjalan dengan sukses, lancar, baik adanya. Jauhkan dari kejahatan apapun, sehingga perayaan Natal Kota Semarang berjalan dengan aman, damai, sejahtera. Kemuliaan Tuhan hadir di Kota Semarang. Yesus Kristus hadir di Kota Semarang, memberkati, melindungi. Kemuliaan Tuhan ada di Kota Semarang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa tak jemu-jemu pula untuk bangsa kami Indonesia yang besar ini. Untuk Tuhan tolong, saat ini sedang berduka Tuhan. Saat ini bangsa kami sedang berduka, banyak masalah, bencana alam yang sedang terjadi, yang dialami di Sumatera, di Aceh, bahkan di tempat-tempat lainnya ya Tuhan. Tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Anak-anak-Mu yang sedang mengalami musibah ini, Salom, Salom, Engkau hadir, Engkau lawat mereka. Kuatkan, teguhkan mereka. Bahkan yang kehilangan keluarga, Tuhan akan hibur, Tuhan akan teguhkan, Tuhan terus akan menguatkan ya Bapa. Tolonglah ya Tuhan, mereka sangat menderita karena mengungsi, mereka membutuhkan bahan makanan, obat-obatan, tempat tinggal. Engkau sendiri akan mencukupkan, Engkau akan menolong. Tuhan pakai para dermawan yang ada, para relawan yang ada. Tuhan akan pakai mereka, berkati, melindungi, memberikan kekuatan, kesehatan. Sehingga saudara-saudara kami yang kena musibah bencana alam ini terus mendapatkan pertolongan yang daripada-Mu. Tolonglah ya Tuhan, Engkau baik dan Engkau terus akan memakai pemerintahan kami bisa membenahi, bisa membangun kembali dengan baik adanya ya Tuhan. Tolonglah ya Bapa, Tuhan terus akan memberkati untuk pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah sampai pelosok sekalipun yang sudah Tuhan pakai. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan penuh tanggung jawab, kejujuran yang daripada-Mu sehingga terus dapat memulihkan keadaan ekonomi bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Saat ini banyak yang sedang mengalami kesulitan karena ekonomi, itu sebabnya Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menolong dan memberkati. Ekonomi akan semakin membaik, Indonesia akan semakin dipulihkan, Indonesia akan damai sejahtera dan terus semua penduduk menikmati berkat-Mu. Tolonglah ya Tuhan, Pancasila NKRI terus Tuhan memberkati, terus ditegakkan di bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Sehingga nama-Mu dipuji, dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa kami. Ada yang belum terungkap kepada-Mu, Roh-Mu yang kudus yang terus akan membantu, mendukung, mengungkapkan semua doa yang belum terungkap kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita percaya doa kita didengar dan dijawab Tuhan. Amin. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya. Kita akan berikan persembahan. Adakah lagunya? Ya. Nanti persembahan
Tolong supaya dijalankan ya. Kita akan berikan persembahan lalu nanti akan kita tutup dalam doa. Saya minta supaya WL bisa pimpin. Ya, pimpin nyanyi. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Ya, kita bangkit berdiri yuk. Kita akan angkat pujian ini sambil kita nyanyikan lagunya. Amin. Yang terindah, kasih-Nya selamanya, setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta, Tuhan beserta, Tuhan beserta kita, Immanuel. Puji Tuhan. Kita boleh memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan tutup dalam doa. Nanti ada door press yang dipimpin oleh MC ya. Lalu ada acara kita khusus. Ibu-ibu pendeta, jangan pulang dulu. Kita akan punya acara yang khusus untuk kita sendiri ya. Untuk diri kita sendiri. Tahun 2025 akan kita akhiri. Tapi kita boleh saling memberi satu dengan yang lainnya. Haleluya, siap saudara? Ya, kita akan tutup dalam doa. Mari kita satukan hati. Kita nanti nyanyi. Kiranya Engkau memberkati aku. Mari kita akan satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu pada saat pagi menjelang siang hari ini. Di mana Tuhan sudah pimpin kami untuk beribadah bersama-sama dalam perayaan Natal Wanita Bamaknas yang ada di kota Semarang. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Mengingat kembali bahwa Engkau Yesus turun ke dalam dunia. Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Engkau juga yang menopang kami, menjagai kami. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur Tuhan sebagai gembala sidang Tuhan. Istri gembala sidang, pendeta, istri pendeta, bahkan kami aktivis gereja. Dimanapun kami melayani Tuhan, yang Kau tempatkan untuk kami boleh menggembalakan domba-domba. Yang Kau percayakan untuk kami boleh gembalakan. Tuhan berikan kekuatan, mampukan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau juga yang akan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Tenaga, bahkan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Allah turun atas kami semua. Sehingga dalam penggembalaan kami boleh menggembalakan domba-domba sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kalau hari ini Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami pribadi lepas pribadi. Engkau juga yang akan memberikan kepada kami yang terbaik. Engkau Tuhan yang menyatakan kepada kami kasih-Mu. Pada saat kami nanti akan pulang, kami percaya kami tidak datang seperti kami biasa. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya dari ujung rambut sampai telapak kaki kami. Engkau izinkan untuk kami sehat, untuk kami kuat. Kami tidak akan sakit.
kami mau tolak, kami mau usir di dalam nama Yesus. Engkau sakit penyakit, engkau tidak bisa tinggal dalam tubuh kami. Karena tubuh kami sudah ditebus dengan darah yang mahal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang kekurangan akan dilimpahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Secara finansial kami diberkati Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Yang terikat akan dosa, yang terikat akan dunia ini. Kami mau patahkan, kami mau lepaskan dalam nama Yesus. Semua keterikatan akan dosa, keterikatan akan dunia ini. Kami putuskan dalam nama Yesus. Engkau setan, engkau iblis tidak bisa bercokol dalam hidup kami. Karena hidup kami adalah terang yang menerangi akan dunia ini. Engkau tidak bisa dan engkau sudah dikalahkan. Kemenangan ada di pihak kami. Di dalam nama Yesus. Kami percaya semua pergumulan kami, semua apapun yang saat ini kami rindukan, Tuhan sudah jawab. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar nanti kami juga akan ada kegiatan, aktivitas kami di Wanita Bamak Tuhan. Biarlah kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Apapun yang kami berikan Tuhan, baik persembahan yang sudah kami persembahkan, tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Melalui Wanita Bamak ini, kami persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, hubungan kami dengan keluarga. Engkau berkati semuanya Bapa, bahkan pelayanan penggembalaan kami Tuhan sudah berkati. Demikian juga persembahan rupiah demi rupiah yang sudah dipersembahkan, biar ini boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di Wanita Bamak Nas yang ada di kota Semarang, sehingga semuanya dalam pengelolaan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gereja di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga yang sudah memberkati, memberikan kepada jemaat yang ada damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, para ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kasih daripada Bapa di sorga dan anugerah yang dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Pulanglah engkau dengan membawa damai sejahtera dan firman Tuhan engkau lakukan di dalam hidupmu sehari-hari. Maka engkau akan disebut berbahagia. Di dalam nama Bapa kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Langsung maju, kita foto bersama. Oke, Tuhan berkati. Mari maju.
Baik ibu-ibu, kita sudah di acara yang dinanti-nanti ya, pembagian door prize. Boleh tengok di sebelah dekat pohon Natal, banyak sekali kado yang sudah disiapkan buat ibu-ibu semuanya. Semoga semua kebagian ya. Kalau enggak, amin ya, kencang sekali pastor. Kalau enggak kebagian nanti konsumsinya boleh double gitu ya. Oke, baik, yang pertama apresiasi buat ibu yang datang pertama kali, nanti teman Asyir bisa bantu ya. Yang pertama kali kecuali Pastor Tere ya. Kalau Pastor Tere pasti dapat nih. Yang pertama kali datang setelah Pastor Tere. Mana nih teman Asyir? Ibu yang pakai batik merah. Wih, tepuk tangan dong. Mari ibu boleh maju ke depan, boleh ambil sendiri hadiahnya, pilih. Kecuali yang ini ya ibu ya, ini buat kami. Yang 3 ini nanti ibu. Ya, Asyir boleh bantu ngambilnya yang sebelah sini ibu. Pohon Natalnya jangan diambil. Yang ini nanti J, yang ini dulu. Baik, silakan monggo. Yang kecil, yang besar, siapa tahu dapat iPad atau kulkas tanpa pintu. Iya, mari silakan. Oke, ibu-ibu tadi sudah dapat nomor semua waktu datang ya? Sudah, ada yang belum dapat boleh minta dulu. Sudah ya? Asyir sudah semua dapat ya? Baik, kalau begitu perhatikan nomornya, kita akan spin nomornya, yang keluar nanti yang dapat hadiah boleh langsung ambil di sebelah sana. Oke, yang pertama. Berdoa dulu, doa syafaat lagi juga boleh. Yuk. Siapa dia? Pemilik nomor oh enggak jadi, 6. Siapa ibu yang punya nomor 6? Kalau enggak ada yang ngaku saya yang ambil. Oh, Pastor Risma? Betul, 6. Iya. Ya, silakan Pastor. Malah lupa, nanti saya yang ngaku loh Pastor. Mari Pastor silakan ambil. Dalam nomornya enggak apa-apa, khusus Pastor Risma. Saya enggak berani. Ini kata Asyir tadi nomor 6 Pastor Risma, silakan Pastor ambil sebelah sini. Baik, selanjutnya sambil deg-degan ya ibu-ibu. Tadi awal datang ada coffee break dulu betul ya? Betul, sudah ambil semua? Sudah, oh, belum. Nanti boleh protes ya ke Asyirnya ya. Baik, ibu-ibu tadi yang sudah coffee break tahu nggak menunya apa? Boleh angkat tangan. Menu coffee breaknya apa ibu? Siomay, betul enggak Asyir? Oh, salah ya, malah nggak tahu loh Bu. Saya nggak dapat coffee breaknya. Apa? Oh, belum komplit. Dalam? Roti sama siomay, betul ya? Oh boleh ibu berdua boleh maju ke depan saling melengkapi. Ini siomay, ini roti. Boleh silakan ambil ibu. Boleh ambil langsung aja ambil hadiahnya. Iya, boleh ambil hadiah. Siomaynya nanti ambil lagi gak apa-apa. Oke, siap-siap spin wheel ya. Nomor berikutnya. Baik, oke. Siap-siap spin wheel. 1, 2, 3. Yuk. 23. 23. Ada 23? Oh enggak ada. Shalom cuma sampai 20 Shalom. Oke enggak apa-apa. Spin dulu. Yuk. Oh mau diedit dulu. Oke. Sampai 20 saja. Iya. Oke yuk. Mulai. Pemilik nomor 3. Siapa? Ibu lagi? Gak apa-apa ibu. Yeay, dapat 2 ibu. Kalau gak mau boleh kasih saya yang 1 ya bu ya. Baik, oke. Masih banyak hadiahnya ya. Oke, biar lebih seru ya. Musisi boleh masuk. Ibu-ibu ini saya dapat bocoran, katanya ibu-ibu ini suka bergoyang gitu ya. Kita mau nyanyi sama-sama boleh? Tahu lagunya Gandol Gusti? Siap? Wah, boleh Bu. Hari ini yang sudah dapat hadiah boleh bisa dapat lagi. Jadi manfaatkan ya dengan baik. Kita akan maju semua ya, kita akan nari sama-sama buat Tuhan.
Gandol Gusti. Oke, boleh berdiri semua ibu-ibu. Pastor Rima boleh, Pastor Risma bisa dapat lagi loh. Jurinya adalah Pastor Tere ya. Nanti diambil 6 Pastor ya, 6 yang heboh narinya ya. Oke, siap ya. Kita bikin gereja ini ambiar ya. Yeah. Woo. Mana goyangnya? Asik. Lebih lagi dong kalau buat Tuhan kita. Sama-sama katakan. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Maju boleh, yang mau maju boleh. Rina wangi, Gandol Gusti. Gandol siapa ibu? Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Asik. Sabatino, Rina wangi, Gandol Gusti. Gua aku percaya orang bakal cilaka. Sanging urip mantap. Selaminya hatiku ayam tentram, hatiku rasa senang. Sabatino Gandol sinten, Gandol Gusti. Lebih lagi. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Asik. Sabatino Rina wangi, Gandol Gusti. Lebih lagi. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Sabatino Rina wangi, Gandol Gusti. Sama-sama kita mau katakan. Kulo aku percaya orang bakal cilaka. Nanging uripku mulia selaminya. Hatiku asik. Hatiku rasa senang. Saben dina kulangge gandul. Lebih lagi. Aku percaya orang bakal cilaka. Nanging uripku mulia selaminya. Hatiku ayam tentram, hatiku rasa senang. Saben dina ayo lebih lagi. Goyangnya ibu-ibu buat Tuhan kita. Mantap ibu. Aku percaya orang bakal cilaka. Asik. Uripku mulia selaminya. Hatiku ayam, hatiku ayam tentram, hatiku rasa senang. Saben dina kulangge gandul. Saben dina kulangge lagi gandul Gusti. Saben dina kulangge. Sama-sama ya. Gandul Gusti. Yeay. Luar biasa. Ibu-ibu gembala Semarang. Ya. Ini sampai dewan jurinya bingung ya. Lanjut. Ambil. Waduh, mau lagu apa ibu? Semua be. Monggo pastor. Pastor bingung. Ya. Pak Eko, Pak Eri, sama dua. Oh Pak, oh yang nilai ya. Satu lagu lagi oke? Lagu apa ibu? Iso ora iso, saya sing ora iso. Oke, ya. Monggo, ada yang mau nyanyi? Saya ora iso ibu, saya ikut goyangnya aja. Asik. Kita dangdutan bersama dengan Tuhan.
Biar goyang ya Pak. Ini yang nyanyi nanti dinilai jogetnya juga enggak? Mari bergoyang teman-teman. Goyang guys. Kita memuji Tuhan. Gitu dulu Pak. Oke. Musik. Check one. Kudu iso guys. Dia enggak tanya ibunya. La 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 la. Naik sedikit Pak katanya. Kerendahan naik. La ketinggian. La la la. La la. Yeay. La 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 la. La la la. Sama-sama yuk. Iso ora iso kudu iso Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso kudu iso Gusti sing beresi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Katakan Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Asik. Dalam Yesus ku pasti menang. Lagi la la la. Allah asik. Sampai bawah. La la la. Lagi yuk. Allah. Lagi yuk. La la la. Sampai bawah lagi. La la la. Iso ora iso. Iso ora iso. Kudu iso. Gusti sing beresi. Amin. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso. Kudu iso. Gusti sing beresi. Waktu apa? Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacita. Putar ya, putar. Yesusku hebat. Asik. Putar lagi. Di dalam Yesus. Asik. Ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Di dalam Yesus ku pasti menang. Di dalam Yesus. Apa? Sama-sama kan kata menang gimana? Menang berarti bersorak-sorak ya. Ku pasti menang. Haleluya. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Luar biasa ya, sampai tersepona. Baik, wah karena ambiar semua nih ya ibu-ibu ya, kita pilih 10 pemenang langsung, luar biasa. Monggo, ayo teman-teman Asyir. Bingung kan? Nah ya, yang ini tadi ya. Ibu Ijo, Isa ora Isa Bu. Iya. Dari mana Ibu? Dari Purwodadi, wah langsung bawa 3 ya Bu. Monggo Ibu silakan. Langsung ambil Ibu, langsung ambil aja pilih yang paling jos. Iya paling jos.
Oh belum boleh Bu yang itu, nanti. Oh iya. Monggo, 10 Asyar, masih ada lagi? Kayak olahraga ya. Oh iya, jalannya seperti Miss Universe. Ibu ini lucu banget ya. Pastor ini wah, mesti volunteernya gokil juga ya Pastor ya. Oke, baik sudah Asyar. Oke, kita sudah sampai di 3 hadiah terbaik. Oh enggak ya, paling besar gitu. Oke, kita spin wheel. Yuk, Mulmet. Yang pertama Asyir ya, minta tolong ya, yang depan ya. 1, 2, 3. Wih, dapat lagi Bu? Oh enggak. 16, mari langsung. Iya, silakan Ibu. Yang ini, ya. Bu Marina yang depan ya. Iya. Oke, selanjutnya. Next. 16. Oh, bukan ya. Baik. Habis ini mungkin ya Bu ya. Yuk. Next, 1, 2, 3. Oh, tetangganya. Selisih 1. 18. Wih, selamat. Dan ini yang terakhir, Jos Gandos. Ini apa nih ya Pastor ya? Kulkas ya. Kulkas tanpa pintu, pintunya pasang sendiri. Yuk terakhir, 1, 2, 3. 13. Yeay, akhirnya ya. Tadi sudah bergoyang sampai muter-muter loh Ibu. Iya, selamat. Baik, kita sudah di penghujung acara. Habis ini ibu-ibu boleh menikmati konsumsi. Sebelumnya kita akan sama-sama ya menyanyi buat Tuhan. Goyang lagi boleh, tapi hadiahnya sudah habis Ibu, nggak apa-apa ya? Oh pohon Natalnya belum ya, boleh. Yuk mari. Feliz Navidad, Merry Christmas buat setiap kita, Tuhan Yesus memberkati. Mari Ibu ini saya terkesan loh, boleh maju. Feliz Navidad, boleh maju yuk. Goyang dong. Prospero año. Boleh mari ibu-ibu boleh maju ke depan. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad,
Oke, sebelum kita menikmati makan siang. Ini paduan suaranya di mana dilatihnya? Ya. Ya. Puji Tuhan, Bu Tere, kita ada makan siang ya. Ya. Kalau ada makan siang nanti Bu Tere yang mempersilakan ya. Ya. Tapi sebelumnya ibu-ibu yang mau memberi sudah semua kah? Semua ya? Ada berapa ya ini ya? Oh iya, belum dikasih nomor berarti Ibu. Nah. Iki ya, itu kurang dong. Berapa tadi Bu? Saya lupa. Sik. Ini 18, berarti 19. Enggak. Kasih nama atau belum? Di dalam harusnya. Ayo ibu-ibu. Bu. Nanti enggak apa-apa ya. Nama enggak ada. Sebenarnya ada sih namanya. Enggak apa-apa enggak. Ya. Bu, gini aja Bu. Ini soalnya sudah kadung. Kita piye caranya letak ini? Dibawa aja ya. Yuk Bu, bantu Bu. Dipanjangin aja. Sini. Ya gini Bu. Ini 1, 2, 3.